Siapa yang baru tahu kalau di Iran ternyata ada banyak ninja perempuan? Kalau Assassin sepertinya sudah banyak yang paham ya, sebab ada gamesnya juga kan di internet. Nah, para Assassin ini memang sudah ada sejak 11 sampai 13 Masehi lah, ketika masih bernama Persia. Mereka itu sifatnya tertutup dan tidak secara terang-terangan menunjukkan jati dirinya sebagai Assassin. Sebab para Assassin ini biasanya berbaur dengan orang biasa dan menjalankan kegiatan normal sehari-hari. Namun, jika tugas memanggil, mereka akan jadi mesin penghilang nyawa yang efektif dan berbahaya. Bedanya dengan klub ninjutsu, ini merupakan aktivitas yang terbuka bahkan berada di bawah Federasi Olahraga Negara Iran. Didirikan pada tahun 1989, belum berselang lama sejak diberlakukannya embargo ya. Didirikan oleh Sensei Akbar Faroji dan saat ini di bulan Mei 2026 telah memiliki anggota yang selesai berlatih sekitar 25.000 perempuan ninja Iran. Jadi ada setidaknya 25.000 ninja Iran yang terlatih. Sedangkan ribuan lainnya masih berlatih di berbagai wilayah di Iran. Materinya apa aja? Ya sesuai dengan pusat pelatihan yang di Jepang, antara lain tuh dia menggunakan senjata tradisional ninja ya, seperti shuriken yang biasa dipakai ninja tuh yang seperti bintang. Kemudian katana atau pedang, busur panah, juga atraksi kelincahan tubuh ya, seperti melompat, memanjat dinding, teknik kamuflase, termasuk teknik yang seolah-olah bisa menghilang di balik asap. Kalau yang pernah nonton ninja pasti ngerti deh. Saya ini kok merasa ya, negara Iran ini memang benar-benar prepare. Sepertinya momen embargo yang di tahun 1979 itu telah membuat Iran secara serius memetakan segala kemungkinan untuk bisa memenangkan peperangan dengan banyak persiapan. Terbukti kan kondisi misil dan rudal juga senjata tempur lainnya itu kayak nggak pernah habis-habis loh. Padahal royal banget kan dikirimin ke negara tetangga. Sepertinya Iran juga mempelajari propaganda dan strategi penahanan warga sipil sebagai bargaining position ya, seperti yang dilakukan terhadap warga sipil di Palestina. Kebanyakan kan perempuan sipil Palestina ditahan secara paksa dan mengalami pelecehan yang tidak bermoral. Nah, makanya mungkin dibuatlah klub ninja perempuan ini di Iran. Kalau yang saya tahu, Iran memang ada wajib militer selama 2 tahun ya, terutama untuk yang laki-lakinya. Untuk seluruh warga Iran itu harus ikut wajib militer. Nah, Iran juga masih memiliki sisa-sisa assassin yang bekerja sebagai tentara bayangan lah ya, karena itu memang tidak termasuk militer kan. Termasuk ninja Iran ini juga tidak termasuk militer gitu loh, tetapi mereka punya skill yang sangat luar biasa. Keberadaan ninja Iran ini sepertinya lebih kepada rasa peduli pemimpin Iran akan nasib anak-anak perempuan mereka. Jadi seperti ayah, jika sampai terjadi masalah di luar gitu ya, anak perempuannya diganggu oleh preman, mereka tuh udah siap membela diri gitu loh. Makanya anak-anak perempuan di Iran juga dipersiapkan dengan menjadi ninja atau memiliki skill ninja. Sehingga jika terjadi pertempuran atau terjadi penahanan terhadap warga sipil, mereka bisa membela diri gitu. Jadi benar-benar seperti ayah kepada anaknya ya. Mereka memikirkan untuk melindungi anak-anak perempuan mereka. Luar biasa. Sepertinya makin dikulik, makin menarik. Iran itu seperti naga yang bersemedi selama lebih dari 40 tahun. Begitu dia menggeliat dikit gitu ya, percikan api menghembus dan sayapnya mulai mengembang karena ngulet gitu loh. Baru tahap ini aja negara oposisi sudah luluh lantak, hancur, berkeping-keping gitu. Saya jadi penasaran, kalau ada yang berani bikin si naga yang masih ngulet ini bangun tidur sampai marah, entahlah apa yang terjadi. Tapi sepertinya udah ada yang tes water nih dengan ngitik-ngitik sang naga. Ya akibatnya harus terima nasib kebakaran serta rusaknya beberapa fasilitas penting yang terkena semburan api sang naga. Apakah kalian masih nonton konflik Iran vs Amerika dan Israel? Sama, saya juga masih. Sebab masih FYP di mana-mana, lebih tegang dari film actionnya Hollywood, tapi lebih kocak juga dari stand up komedi, terutama Paman Trump ya kan. Tegang tapi menghibur. Walaupun demikian ya, kita tetap perlu mendoakan yang terbaik untuk siapapun yang memperjuangkan kebaikan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Lahul Fatihah.